Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, ayyuhal ikhwatu wal akhwat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari terus berjalan dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak, yang tidak terhitung, yang tidak dapat kita hargai dengan bilangan apapun. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berada di atas tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, nikmat bisa duduk bermajelis ilmu, mempelajari ilmu yang merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala atau jalan tol ke surga. Dan juga kita diberikan nikmat yang banyak sekali. Untuk itu hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, nikmat hidayah, untuk selalu kita istiqamah di atas tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu menuntut ilmu agama, untuk selalu memperbaharui niat kita di dalam menuntut ilmu, mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah dan negeri akhirat, surga yang abadi selama-lamanya. Mengharapkan dari kita menuntut ilmu agar Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah akan berikan baginya pemahaman ke dalam masalah agama. Ikhwatal iman, menuntut ilmu ini harus ada terus tajdid atau memperbaharui niat kita. Karena niat terkadang selalu memalingkan kita dari mempelajari ilmu, dari beribadah kepada Allah, dari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu meyakini bahwa ilmu ini adalah yang paling dicari oleh para ulama. Bahkan para orang-orang pilihan Allah dari kalangan Rasul, mereka dikatakan para pemberi warisan, namun mereka tidak mewariskan kecuali ilmu. Al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris dari Nabi. Lam yuwarisu dinaran wala dirham. Mereka tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham dari para nabi, akan tetapi mereka warasul ilm. Mereka mewariskan ilmu dari para nabi. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa saja yang mengambil ilmu agama ini, maka dia telah mengambil bagian yang besar dari agama ini. Ikhwani wa akhwati fid din, kita kalau dilihat semangat kita di zaman ini, atau kebanyakan para penuntut ilmu di zaman ini, kalau dibandingkan dengan semangatnya para
penuntut ilmu di zaman salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para ulama yang ada di akhir ini tidak ada bandingnya dengan semangat mereka di dalam menuntut ilmu, di dalam keikhlasan mereka menuntut ilmu, sampai mereka rela menjual rumahnya untuk menuntut ilmu. Mereka menjual sawahnya, meninggalkan barang dagangannya karena ingin mendapatkan ilmu. Bagaimana dahulu para salaf, mereka meninggalkan kebun mereka hanya demi mendapatkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan pekerjaan mereka karena ingin mendapatkan ilmu agama. Bagaimana kita lihat di antara salaf, ada yang keluar di waktu subuh dan hanya kembali di waktu isya karena ingin mencari ilmu, bukan mencari ma'isyah, bukan mencari kerja. Mereka keluar di waktu subuh, kembali di waktu isya. Karena apa? Mencari ilmu. Bahkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ingin mendapatkan ilmu, mencari ilmu agama dengan harta yang beliau miliki, sampai beliau merelakan menjual sebagian atap rumahnya untuk mendapatkan ilmu. Begitu juga para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, kegigihan mereka dalam menuntut ilmu sampai dikatakan Imam Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, saking tidak mau ketinggalan untuk mendapatkan ilmu, beliau rahimahullah rela untuk tidak ikut serta di dalam mengafankan atau menguburkan anak kandungnya sendiri. Berkata Imam Abu Yusuf rahimahullah, aku tinggalkan anakku yang meninggal, anak sendiri meninggal dunia, aku tinggalkan, aku tidak mengafaninya, aku tidak memandikannya, dan aku tinggalkan tetanggaku dan kerabatku yang ada di sana yang memandikannya dan mengafaninya dan menguburkannya, karena aku takut ketinggalan salah satu ilmu yang diberikan oleh guruku, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah. Untuk itu hendaknya kita selalu memperbaharui niat kita dalam menuntut ilmu. Karena para ulama dahulu mereka berjalan berbulan-bulan, berjalan kaki dari Makkah, dari mereka ada yang berjalan dari negeri mereka, dari Palestina menuju ke Makkah, ke Hijaz, ke Madinah, kemudian ada yang ke Irak. Mereka keliling berbulan-bulan dengan berjalan kaki untuk menuntut ilmu, hanya mencari satu buah hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka meninggalkan kebun-kebun mereka. Untuk itu ikhwatal iman, amalan yang mulia ini, yang dimana kita lihat kegigihan mereka mengambilnya, mempelajarinya, mencarinya. Janganlah kita sia-siakan umur kita untuk menyia-nyiakan dari menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Karena pahalanya sangat besar, tidak ada bandingnya dari ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ibadah yang paling tinggi pun ya disebutkan menuntut ilmu. Ilmu adalah ibadah tertinggi. Karena dengan ilmu seorang bisa beramal dengan baik. Seorang bisa beramal sesuai dengan petunjuk. Langsung saja ikhwatal iman, kita lanjutkan pembahasan kita syarah al-usul as-salasah, penjelasan syarah 3 pondasi utama ini, yaitu kita telah sampai pada pembahasan rukun yang ke-6 dari rukun iman, yaitu iman kepada takdir. Ya. Karena ini adalah tingkatan yang kedua ya, dari agama Islam. Agama Islam memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam itu sendiri. Dan Islam adalah rukun Islam. Yang 5 itu Islam yang berhubungan dengan amalan-amalan zahir. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan iman. Dan iman itu adalah yang berhubungan dengan amalan-amalan batin.
Dia lebih tinggi daripada yang pertama kedudukannya. Dan iman yang paling inti adalah iman kepada rukun iman yang 6. Rukun iman, kita telah bahas pada yang lalu tentang rukun iman yang pertama sampai yang kelima. Sekarang adalah rukun iman yang keenam, yaitu tentang takdir. Itu hendaknya kita mempelajari bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat di dalam memahami takdir, agar kita tidak tersesat di dalam beriman kepada takdir. Karena ini adalah bagian dari rukun iman. Siapa yang mengingkarinya, dia keluar dari Islam. Siapa yang mengingkari takdir, dia tidak beriman sampai dia beriman kepada takdir. Seorang yang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada beriman kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, tapi dia tidak beriman pada takdir, dia belum beriman. Ya, dia tidak akan beriman sampai dia beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Rukun yang ke-6, beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, waruknu sadis, dan rukun yang ke-6 adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarri, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Di sini ada beberapa penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Beriman kepada takdir Allah Azza wa Jalla, yaitu seorang beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, ini yang dimaksudkan. Apa saja yang terjadi di alam semesta ini, baik itu kejadian yang baik maupun yang buruk, baik itu kejadian masuknya seorang kepada keimanan, masuk Islam, atau keluarnya seorang dari Islam, masuknya kepada kekufuran, kita wajib, ini adalah takdir Allah. Kita wajib beriman ini takdir Allah. Baik itu berupa nikmat yang Allah berikan, ataupun berupa musibah, baik dari kelonggaran maupun kesusahan, semua adalah takdir Allah. Rasa sakit ataupun sehat, ini semua takdir Allah Azza wa Jalla. Hidup maupun mati, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang terjadi di dunia ini secara tiba-tiba atau kebetulan semata. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada. Semua dengan takdir Allah. Semua dengan takdir Allah Subhanahu. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan tanpa ada takdir. Semua sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita beriman apa saja yang menimpa kita dari timpaan tidak mungkin akan meleset. Yang kalau Allah sudah takdirkan untuk menimpa seseorang, tidak mungkin akan meleset. Dan kalau Allah takdirkan itu meleset, tidak mungkin akan menimpanya. Karena ini sudah takdir Allah. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah terjadi dari musibah di muka bumi ini, dan tidak juga pada diri kalian. Diri kalian, dari musibah yang terjadi pada diri kalian, melainkan sudah ada dalam kitab, artinya kitab Lauhul Mahfuz. Catatan takdir sudah tertulis min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu kita ketahui, ini kewajiban kita. Kewajiban kita mengetahui bahwa beriman kepada takdir itu, tidaklah seorang beriman kepada takdir sampai dia beriman kepada tingkatan takdir, tingkatan-tingkatan takdir.
Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, al-iman yatadamman 4 darajat. Iman kepada tingkatan takdir itu wajib kita mengimani 4 tingkatan takdir. Ya, ada 4 tingkatan takdir yang wajib kita imani dan kita yakini. Barang siapa yang mengingkari salah satu tingkatan dari 4 tingkatan takdir ini, maka dia bukan orang beriman. Sampai dia beriman dengan 4 tingkatan takdir. Bukan orang beriman. Dia kafir kalau dia tidak beriman kepada 4 tingkatan takdir. Tingkatan yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu? Yaitu kita meyakini bahwa Allah telah mengetahui. Allah telah mengetahui dalam ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah yang azali yang itu yang tanpa ada awalan, tanpa ada pendahuluan, yang sudah azal, ya, tanpa ada hubungan dengan waktu. Sudah dari dulu, tanpa ada pendahuluan, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu apa yang terjadi. Ya, itu ilmu. Takdir tingkatan yang pertama ilmu, yaitu Allah itu mengilmui terhadap apa yang terjadi. Ya. Apa yang terjadi Allah sudah tahu sejak tanpa ada waktu, berhubungan dengan waktu, karena ini berhubungan dengan sifat Allah, dengan ilmu yang azali, yang abadi. Allah sudah tahu apa yang telah terjadi. Allah juga sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dan Allah juga sudah tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah juga sudah tahu bagaimana nanti kejadiannya. Allah tahu. Allah itu mengilmui. Misalnya nanti berapa tahun lagi, 100 tahun lagi, ada kejadian apa? Allah sudah tahu kejadian itu. Baik itu yang besar maupun kecil dari kejadian, Allah sudah tahu dalam ilmunya yang azali. Maka siapa yang mengingkari tingkatan takdir ilmu ini, dia kafir. Dia bukan orang beriman. Sampai dia beriman terhadap ilmu Allah, Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, atau bagaimanapun kejadiannya Allah tahu. Tingkatan yang kedua dari beriman kepada takdir adalah al-kitabah, yaitu catatan. Takdir catatan. Artinya Allah telah mencatat takdir di dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Kitab Lauhul Mahfuz. Dan dia adalah di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab Lauhul Mahfuz yang Allah tuliskan segala sesuatu yang terjadi. Ya. Segala sesuatu yang terjadi. Sebagaimana dalam hadis yang mulia sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Nabi katakan, pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Ini akidah kita meyakini makhluk pertama yang Allah ciptakan itu pena. Ini makhluk pertama. Allah ciptakan pena. Kemudian kata Nabi SAW, Allah pun mengatakan uktub, tulislah wahai pena. Allah perintahkan kepada pena untuk menulis. Kemudian pulpen, pena ini pun menulis. Wa ma aktub, dan apa yang aku tuliskan, kata pena. Maka kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Semua yang terjadi telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Maka siapa yang mengingkari akan takdir catatan
di Lahul Mahfud ini, maka dia kafir, keluar dari Islam. Sampai dia meyakini akan takdir berupa catatan. Allah catatkan. Tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Tingkatan yang ketiga dari takdir adalah al-masyiah atau kehendak. Kehendak Allah. Artinya apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin akan terjadi. Ya. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baru akan terjadi. Baik dari perbuatan makhluk, keinginan makhluk, apa saja yang mereka ingin perbuat, kalau Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Tapi apapun yang tidak diinginin makhluk, kalau Allah kehendaki pasti akan terjadi. Jadi apa saja yang Allah kehendaki dan Allah inginkan, itu pasti akan terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki dan tidak inginkan, maka tidak mungkin akan terjadi. Ya, maka semua kejadian ini yang terjadi tidak mungkin keluar dari kehendak. Masuknya orang kepada agama Islam, masuknya orang ke dalam agama kafir, semua dengan kehendak Allah. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib meyakini akan kehendak Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya, yang terakhir dari beriman kepada takdir atau tahap tingkatan yang keempat adalah tingkatan al-khalq wal ijad. Penciptaan. Penciptaan. Artinya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala yang terjadi. Ya, segala sesuatu yang terjadi ataupun yang belum terjadi. Dan apapun itu Allah yang ciptakan. Ya, segala sesuatu Allah yang ciptakan. Baik itu zat ataupun perbuatan, baik itu fisik ataupun perbuatan. Semua Allah yang menciptakannya. Termasuk perbuatan hamba. Allah yang menciptakan. Ketika seorang hamba melakukan ini, Allah yang menciptakan perbuatannya. Ketika hamba bergerak, Allah yang menciptakan dia untuk bergerak. Ketika hamba diam, Allah yang menciptakan dia untuk diam. Jadi semua ini yang terjadi, ya, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kejadian berupa zat atau fisik ataupun berupa perbuatan. Perbuatan baik maupun buruk. Semua itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua Allah menciptakannya dengan hikmah. Kalau manusia berbuat ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan buruk, yang salah siapa? Manusia itu. Tapi kalau Allah yang berbuat, Allah yang menciptakan, orang ini berbuat baik, orang ini berbuat buruk. Syaitan menggoda manusia. Malaikat mencatat amal. Maka ini semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah yang penuh hikmah. Dan di baliknya ada hikmah yang hanya Allah yang tahu.
Maka siapa yang mengingkari akan tingkatan yang keempat ini dari semua tingkatan-tingkatan takdir, dia bukan orang yang beriman. Sampai dia meyakini empat tingkatan takdir ini. Dia meyakini akan ilmu Allah, tingkatan ilmu, kemudian kitabah, penulisan dalam catatan takdir, kemudian masyiah, kehendak Allah, kemudian penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada segala sesuatu ini adalah takdir. Semua ini adalah bagian dari tingkatan-tingkatan takdir. Siapa yang tidak beriman terhadap empat tingkatan ini, seperti dia meyakini bahwa Allah tidak memiliki ilmu, atau dia katakan Allah tidak tahu apa yang terjadi, atau dia katakan Allah itu tahu apa yang telah terjadi, tapi Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, dia kafir. Dia katakan Allah itu tahu apa yang telah terjadi, tapi yang belum terjadi Allah tidak tahu, dia kafir. Atau dia katakan Allah tahu segala sesuatu, baik yang terjadi maupun yang akan terjadi, tapi Allah tidak mencatatnya dalam takdir atau lauhul mahfuz. Dia kafir. Dia belum beriman kepada catatan takdir. Atau dia katakan Allah itu tahu dan menulis, tapi Allah tidak menghendaki perbuatan buruk. Atau Allah tidak menghendaki perbuatan ini dan itu. Tidak menghendaki terjadinya kecelakaan di sini ataupun kebaikan atau manfaat yang diraih, maka dia kafir karena dia mengingkari kehendak Allah ataupun penciptaan Allah. Dia katakan Allah itu pencipta segala sesuatu, tapi Allah tidak menciptakan perbuatan manusia, maka dia kafir. Perbuatan manusia yang baik maupun buruk semua adalah ciptaan dari Allah. Tidak boleh kita ingkari sedikit pun dari perbuatan, melainkan itu adalah ciptaan Allah. Yang Allah ciptakan dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Yang Allah yang tahu. Allah katakan, Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Artinya Allah pencipta manusia dan perbuatannya. Dari nas Al-Quran Allah katakan demikian. Kemudian berkata Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa dalil ala arkanil iman, dan dalil atas rukun iman, dan dalil atas rukun iman yang 6. Atas rukun iman yang 6, artinya iman dari yang pertama sampai yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sesuatu kebaikan. Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 rukun iman. Ya. Kemudian adapun rukun iman yang terakhir Allah sebutkan di ayat yang lainnya, yaitu surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakan menurut ukuran atau takdir. Jadi segala sesuatu Allah ciptakan sesuai dengan takdir yang Allah takdirkan. Ini dalil rukun iman
dari yang pertama sampai yang keenam. Dari nas Al-Quran. Di dalam tafsir ayat ini, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 177 tadi tentang rukun iman yang pertama sampai yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum." Bukanlah suatu kebajikan hanya sekedar engkau memalingkan wajahmu ke timur dan ke barat. Ya, ini adalah bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mereka ketika Allah putuskan untuk memindahkan arah kiblat dari Palestina ke arah Masjidil Haram, maka orang Yahudi pun membantah. Mereka mengingkari perpindahan arah kiblat ini. Maka Allah katakan, laisal birr, bukanlah suatu kebaikan engkau memalingkan wajahmu ke timur dan ke barat. Akan tetapi kebaikan itu, hakikat dari kebaikan, bukan hanya sekedar kita beramal secara zahir, tapi tidak ada keimanan dalam hati. Bukanlah sekedar beramal tanpa iman, tanpa ada keyakinan, tanpa ada ketaatan kepada Allah. Bukanlah kebaikan menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Tapi kebaikan itu adalah dengan man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan para malaikat, ya, dan para nabi. Kemudian hakikat keimanan adalah setelah beriman dengan rukun iman yang keenam, Allah lanjutkan juga dengan amalan soleh, ya. Wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakat, dan engkau melaksanakan salat dan menaikkan zakat. Jadi ini tentang rukun Islam. Jadi kebaikan itu mencakup amalan batin dan juga amalan zahir. Itu hakikat kebaikan. Bukan hanya sekedar dia melakukan sesuatu yang dia inginkan, tapi dia lakukan sesuatu yang Allah dan Rasulnya inginkan. Itu kebaikan. Karena orang-orang Yahudi ini melakukan sesuatu yang dia inginkan. Yang dia inginkan sendiri, yaitu dia ingin sholat menghadap Masjid Al-Aqsa. Sedangkan Allah dan Rasulnya inginkan adalah sholat menghadap Masjidil Haram. Maka hakikat kebaikan itu adalah kita mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Bukan kita menuruti keinginan kita sendiri sebagaimana orang Yahudi yang tidak mau menghadap kiblat, tidak mau menuruti perpindahan arah kiblat. Maka hakikat sebuah ketaatan itu adalah tunduk dan patuh terhadap segala yang Allah putuskan, yang Allah tetapkan, tanpa harus kita berfanatik terhadap suatu kelompok atau fanatik terhadap pendapat yang menyelisihi keinginan Allah dan Rasul, menyelisihi dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat kebaikan. Hakikat kebaikan didasari dari dua. Yang pertama keikhlasan, yang kedua adalah mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian tentang ayat Allah katakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan kadar, dengan takdir. Artinya ini tentang rukun iman. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan maksudnya.
baik dalam tahap ilmu Allah, Allah sudah takdirkan dalam ilmu Allah, Allah telah mengilmuinya, telah mengetahui, atau dengan catatan catatan yang Allah catat dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan juga dalam masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam khalq, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sudah Allah takdirkan yang terjadi, dan kejadiannya itu bukan semata-mata kebetulan tanpa ada sebuah perencanaan yang Allah telah rencanakan sebelumnya. Ya, yang Allah sudah tetapkan sebelumnya. Tidak terjadi secara kebetulan. Tapi sudah Allah tetapkan dalam takdirnya yang 4 tadi, ilmu, catatan, kehendak, dan penciptaan. Kemudian setelah kita mengetahui tentang takdir, maka selesailah kita pembahasan tentang 4 tahapan takdir tadi. Hendaknya kita selalu wajib untuk mengimani keempat catatan atau 4 tahapan takdir tadi, karena itu semua sesuai dengan dalil-dalilnya, sesuai dengan nas yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga sesuai ijma', kesepakatan para ulama tentang 4 tahapan takdir tadi. Dan hendaknya kita selalu meyakini tanpa kita harus mengingkari, tanpa kita harus bertanya kenapa Allah berbuat ini dan itu. Ya, namun tugas kita bukanlah kita berpikir terhadap apa yang akan terjadi pada diri kita dari takdir Allah yang Allah takdirkan, tapi tugas kita di sini hanyalah untuk berpikir bagaimana saya bisa menjadi orang yang sukses, ya, yang Allah tentukan dia untuk masuk ke surga. Karena Allah sudah menentukan semua dengan sebab. Seorang ini ditakdirkan ke surga karena ada sebab. Sebabnya apa? Beriman dan beramal. Seorang ini ditakdirkan ke neraka karena ada sebab. Sebabnya apa? Karena dia kafir kepada Allah dan juga berbuat maksiat, ya, tidak mentaati Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah tidak mentakdirkan sesuatu tanpa sebab, ya, tanpa ada sebab. Allah tidak mentakdirkan orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka tanpa ada sebab sebelumnya dia di dunia dulu. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin seorang yang masuk neraka karena sebabnya di dunia dia orang yang rajin dan taat dan ikhlas karena Allah. Tidak mungkin. Ya, Allah katakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan jadikan orang-orang muslim, orang yang beriman, keadaannya seperti orang-orang mujrim, orang yang berbuat dosa, ya, orang kafir. Maka ada sebabnya. Sebabnya adalah dia masuk surga karena dia di dunia beramal. Orang ini masuk neraka karena di dunia dia kafir. Dia bermaksiat kepada Allah. Maka tugas kita bukanlah kita berpikir di mana tempat saya nanti, di mana yang Allah takdirkan nanti pada saya, jangan. Tapi hendaknya kita berpikir untuk beramal. Beramal, ya, dan berusaha untuk beramal. Ya. Bagaimana saya bisa masuk surga? Tentunya dengan amal. Itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita kerjakan, dengan mengamalkan amalan-amalan yang menjadi sebab menuju surga. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh para sahabat Nabi tentang takdir, ya, kemudian Nabi katakan Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kalian telah ditentukan tempat duduknya di surga maupun di neraka. Sudah ditentukan oleh Allah. Tempat duduk kalian di surga atau di neraka sudah ditentukan. Nah sekarang para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afalan takdir. Ya Rasulullah, kalau begitu kita pasrah. Kata Nabi, lah, jangan. Bukan begitu caranya.
Karena kan ada sebabnya. Maka Nabi memberikan solusi. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Beramallah. Beramal. Tugas kalian ini beramal. Bukan bertanya di mana tempat saya nanti. Bukan berangan-angan, tapi beramal. Beramal dan beramal. Kata Nabi SAW, i'malu. Beramallah. Fa kullun muyassar. Karena segala sesuatu telah dimudahkan bagi Allah. Lima khuliqalah, terhadap apa yang diciptakan untuknya, yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan, ini sudah dimudahkan bagi kita. Jalan ke surga mudah. Agama Islam mudah. Jalan ke surga dengan kita beriman, melakukan hal-hal yang Allah wajibkan, meninggalkan yang Allah haramkan, jalan ke surga. Dan itu mudah. Ad-dinu yusr. Kata Nabi SAW, agama ini mudah. Jangan dipersulit. Ya. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah? Kalau aku itu beriman kepada Allah dan kepada engkau, dan aku melaksanakan sholat, dan aku melaksanakan ibadah puasa, dan aku membayar zakat, apakah aku akan masuk surga? Dia bertanya pertanyaan seperti ini. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan aku melaksanakan salat, dan aku menunaikan zakat, dan aku melaksanakan ibadah puasa, dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ya Rasulullah, apakah aku masuk surga dengan amalan ini dan aku tidak berbuat yang lainnya? Maka kata Nabi SAW, nah, ya, masuk surga. Agama ini mudah. Tidak boleh kita persulit agama ini. Adapun yang lebih dari itu adalah tambahan kesempurnaan agama seseorang. Kesempurnaan derajat seorang di surga. Kemudian kita lanjutkan kepada tingkatan yang ketiga dari tingkatan agama Islam. Alhamdulillah kita selesai dari masalah rukun iman, pembahasan rukun iman, yang dimana rukun iman ini adalah tingkatan yang kedua dari tingkatan agama Islam. Tingkatan yang pertama adalah Islam, dan dia adalah rukun Islam. Tingkatan yang kedua adalah iman, dan dia adalah rukun iman. Dan tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Yang terakhir, yang ihsan ini memiliki rukun. Berkata Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam menjelaskan pengertian ihsan. Wal ihsan, kata beliau, ihsan itu ruknun wahid. Rukunnya hanya satu. Kalau Islam rukunnya ada 5 rukun Islam, sedangkan iman rukunnya ada 6 rukun iman. Adapun ihsan yang memiliki tingkatan paling tinggi dalam agama Islam ini memiliki rukun satu rukun, yaitu wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Dan rukun yang satu ini diambil dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan kamu melihatnya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak.
Namun jika engkau tidak dapat melihat Allah, dan demikianlah keadaannya di dunia, manusia tidak mungkin dapat melihat Allah. Fa innahu yara. Maka yakinilah Allah melihatmu. Jadi inilah rukun dari ihsan, beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan itu ikhwatal iman, ihsan itu secara bahasa adalah itmam, penyempurnaan. Itu ihsan. Itu secara bahasa adalah penyempurnaan, penyempurnaan agama seseorang. Makanya ihsan memiliki tingkatan paling tinggi dari 3. Karena dia penyempurnaan keadaan agama seseorang. Ketika dia sampai derajat ihsan, ya maka sempurnalah keadaan agamanya. Dan ihsan terbagi menjadi beberapa bagian. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, ihsan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah ihsanu bainal abdi wa bainar rabbi. Ihsan antara hamba dan Allah. Ihsan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksudkan dalam pembahasan ihsan ini adalah antara kita dengan Allah. Yang kedua adalah ihsan bainal abdi wan nas. Ihsan antara hamba dan manusia. Antara manusia dan sesama manusia. Itu ihsan yang kedua. Dan yang ketiga adalah ihsan as-san'ah wa itqaniha. Yaitu ihsan di dalam berbuat dan beramal. Ihsan di dalam berbuat dan beramal. Yang dimana seorang dia melakukan suatu perbuatan sehingga dia sampai kepada kesempurnaan. Dan yang dimaksudkan dalam ihsan adalah ihsan kepada Allah. Artinya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di sini. Maka dari jenis yang pertama tadi ihsan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang ihsan di dalam hadis yang di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam ketika ada sahabat, di antaranya Umar bin Khattab yang hadir. Malaikat Jibril berkata, "Wa akhbirni 'anil ihsan." Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan, kata malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan tentang hadis tadi yang disebutkan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah. Hendaklah seorang beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Ini kesempurnaan. Kesempurnaan keadaan seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, dia melihat Allah. Bukan secara langsung, tapi dia melihat dan merasakan Allah berada di depannya. Dia melihat dan merasakan Allah berada di depannya. Dan ini tanda keikhlasan seseorang dalam beribadah. Dan seorang tidak mungkin dia ihsan sampai dia memiliki 2 sifat. Yang pertama ikhlas. Ikhlas dalam beribadah. Yang kedua mutaba'ah. Mengikuti tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ihsan ini para ulama mengatakan memiliki 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah beribadah kepada Allah seperti melihat Allah. Dan ini tingkatan tertinggi. Ketika seorang mampu di dalam kehidupannya, dalam kehidupan dunia ini, dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia benar-benar berada di kesempurnaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa melihat Allah. Merasa Allah Subhanahu wa taala berada di depannya. Walaupun dia tidak melihat dengan mata, tapi dia melihat dengan mata hati. Dia melihat Allah Subhanahu wa taala dengan
dengan mata hatinya. Oleh karena itu orang yang sampai derajat ini di akhirat kelak nanti dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melihat Allah. Dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat secara langsung dengan kedua matanya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yunus, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, dia akan mendapatkan husna, yaitu balasan yang terbaik, yaitu surga, wa ziyadah, dan juga tambahan. Maksudnya tambahan di sini adalah melihat Allah. Dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya di akhirat nanti. Karena di dunia dia telah beribadah dengan ihsan, dengan merasa sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun membalasnya dengan dia benar-benar di akhirat melihat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kedudukan yang kedua dari ihsan adalah yang dibawa dari kedudukan pertama. Ya, tingkatan yang kedua yang berada di bawah dari tingkatan pertama ihsan tadi adalah fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jika engkau tidak dapat melihat Allah, dalam arti tidak dapat berusaha merasa Allah, merasa sedang melihat Allah, maka berusahalah merasa Allah sedang melihatmu. Nah, ini tingkatan yang lebih di bawah. Artinya seorang hamba, jika dia merasa Allah sedang melihatnya, Allah tahu keadaannya, Allah tahu apa yang dia berbuat, Allah tahu apa yang dia lakukan, maka dia akan selalu bertakwa kepada Allah. Ketika dia merasa Allah melihatnya, dia akan takut berbuat maksiat. Inilah yang dimaksudkan dengan muraqabah. Muraqabah yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan terjaga dari perbuatan maksiat karena dia selalu merasa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, melihatnya, mendengarnya, mengetahui apa yang dia lakukan. Ya. Ini orang yang ihsan pada derajat yang kedua. Dan ini walaupun dia lebih di bawah derajatnya, dia telah mencapai derajat ihsan. Karena tingkatan yang pertama tadi yang tinggi adalah dia melihat Allah dengan mata hati. Dan ini tingkatan yang paling tinggi, kesempurnaan agama seseorang. Dia melihat Allah. Ya, bayangkan kalau kita sedang melaksanakan tugas kantor. Misalnya kita ada tugas kantor. Kita lakukan di rumah. Dengan kita lakukan di kantor, di hadapan atasan atau pemimpin, mana yang lebih rajin? Tentunya di kantor, di hadapan pemimpinnya. Ketika dilihat oleh pemimpin, dia akan bekerja dengan baik. Tapi kalau di rumah, dia malas-malasan, dia tidak bekerja dengan baik, atau dia terlambat, dia tidak serius. Begitu pula ihsan. Orang yang melakukan ibadah, yang benar-benar merasa Allah berada di depannya, melihatnya, dia akan lebih khusyuk, lebih tenang, lebih berhati-hati dalam melakukan ibadah. Lebih mawas diri, lebih dia berhati-hati dari perbuatan dosa. Lakukan, meninggalkan dosa dan maksiat. Ini keadaan ihsan seseorang jika dia melihat Allah dengan mata hatinya. Yang di bawah derajat itu adalah dia merasa Allah sedang melihat. Dia merasa Allah sedang mengawasinya. Ya. Ketika orang dia di suatu tempat, ada di sekitar tempat itu CCTV. Dia tidak akan berani untuk mengambil sesuatu. Berbeda kalau tidak ada CCTV. Mungkin dia bisa mengambil barang yang dia inginkan kalau dia memiliki niat yang buruk. Dan begitu pula ihsan. Orang yang tidak mengawasi, Allah memiliki pengawasan atau CCTV.
Ya, bukan CCTV yang kita lihat sekarang, tapi Allah melihatnya langsung. Berbeda dengan orang yang hidup tanpa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang merasa tanpa diawasi Allah, yang tidak sadari, maka dia melakukan semaunya dari perbuatan dosa. Berbeda dengan orang yang merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa bahwa pengawasan Allah lebih dari CCTV dan lainnya. Karena Allah, ketika Allah mengawasi, Allah melihat, di sana juga ada yang mencatat. Dan catatan yang Allah catatkan itu akan ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Maka inilah agama, kesempurnaan agama seseorang. Ketika dia telah sampai kepada derajat ihsan, maka agamanya sempurna. Agamanya akan lengkap. Mungkin di sini kita bahas tentang ihsan. Pembahasan kita sampai di sini. Insya Allah, adapun mengenai dalil kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya, jika seseorang baru memulai untuk berubah menjadi lebih baik, maka perubahannya harus dimulai dari mana, Ustaz? Bagaimana? Jika seseorang baru memulai untuk berubah menjadi lebih baik, maka perubahannya harus dimulai dari mana, Ustaz? Baik, jika seorang ingin melakukan perubahan, maka dari mana dia lakukan perubahan itu? Maka dia lakukan perubahan itu hendaknya mulai dari dirinya sendiri, dimulai dari dirinya dengan cara dia mencari salah satu orang yang dia percaya bisa mendidiknya, bisa mengajarinya, bisa menuntunnya ke jalan yang benar dari orang yang berada sebelumnya sudah istiqomah, lebih lurus, yang sudah lurus jalannya. Dia mulai dari situ dengan cara dia meminta orang ini selalu menasihatinya. Artinya mungkin dia boleh menceritakan keadaannya sebelumnya kepada orang ini agar bisa mengetahui keadaan. Dari situ dia akan dibimbing untuk bisa mulai merubah sedikit demi sedikit keadaannya yang sebelumnya. Karena masing-masing orang berbeda keadaannya. Ada yang sebelumnya masanya jauh berbeda, mungkin masanya pahit dalam dunia kegelapan, dunia maksiat dan lainnya. Dunia, ada yang sebelumnya dia terjatuh ke dalam dunia syubhat, artinya dia terjatuh ke dalam pemikiran yang sesat dan lainnya. Maka masing-masing keadaan berbeda dari mana dia mulai. Namun secara umum hendaknya dia mencari salah satu teman dekatnya atau ustadz yang dia percaya, dari ustadz ataupun teman yang sudah sebelumnya berada istiqomah lebih duluan dari dia, untuk selalu meminta bimbingan darinya dan selalu berlapang dada atas kritikan yang disampaikan oleh saudaranya. Namun secara umum akan sampaikan secara umum, baik dia dari orang yang sebelumnya sesat dalam akidah ataupun yang sebelumnya dalam syahwat. Yaitu dia mulai dengan dia belajar dasar-dasar agama, dasar-dasar agama. Mengikuti kajian-kajian dasar-dasar agama seperti kajian akidah, kajian
dasar-dasar ilmu agama, ya, dia ikuti kajian tersebut. Kemudian dia juga di samping itu mencari teman-teman yang baik yang bisa membimbingnya. Kemudian dia perbaiki sholatnya. Dia memperbaiki sholat. Artinya mulailah dia dengan memperbaiki dari kewajiban yang paling wajib terlebih dahulu. Kewajiban yang paling wajib apa? Mengetahui tentang rukun Islam yang pertama, yaitu akidah Islam, akidah tentang syahadat, tentang akidah. Kemudian mengetahui tentang sholat. Dia memperbaiki sholatnya. Sholatnya bagaimana? Memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah. Itu harus dia mulai. Bagaimana dia bisa menjaga sholat 5 waktu sebelum dia menjaga yang lainnya. Menjaga hubungan, persaudaraan. Itu belakangan. Yang paling dia harus jaga sholatnya. Karena siapa yang menjaga sholatnya, insya Allah akan dibimbing untuk menjaga yang berikutnya. Tapi kalau dia berusaha menjaga yang berikutnya, tapi sholatnya dia tidak bisa menjaganya, maka gagal. Mulai dari sholat, jaga sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah bagi laki-laki. Juga bagi wanita untuk menjaga sholatnya di awal waktu. Menjaga rukun-rukunnya, khusyuknya. Dan hubungannya dengan Allah. Kemudian baru dia menjaga kewajiban-kewajiban yang lainnya dari setelah sholat. Dari hubungannya dengan manusia, hubungannya terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dia perlu ada nasihat. Nasihat tadi penasehat baginya. Karena dia terkadang bisa terpengaruh dengan pengalaman sebelumnya yang lama nanti jika dia tidak memiliki teman. Dan berusaha dia tinggalkan segala yang pernah menjadi masa lalunya yang pahit, dia tinggalkan, dia jauhkan. Jangan-jangan dia pedulikan, karena Nabi SAW katakan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Pasti. Siapa yang tinggalkan sesuatu karena Allah, baik itu berupa perbuatan ataupun harta yang haram ditinggalkan, Allah pasti ganti. Allah ganti dengan yang lebih baik jika dia bersabar. Pasti Allah ganti. Wallahu a'lam. Sepertinya tidak ada, Ustadz. Jadi apakah ada nasihat terakhir sebelum kita tutup, Ustadz? Baik, ya, kesimpulannya tadi kita telah membahas tentang takdir, bahwa takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ini rukun iman yang keenam, yang tidaklah sempurna atau tidaklah sah keimanan seorang sampai dia beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk, bahwa segala sesuatu dari kebaikan maupun keburukan, dari bencana, bala, musibah, semua sudah ditakdir dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua itu Allah telah catat di dalam kitab Lauhul Mahfuz, dan Allah telah mengetahui dalam ilmunya, dan Allah telah menghendakinya, dan Allah ciptakannya. Maka seorang muslim hendaklah dia selalu meyakini hal itu, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan bersabar atas apa yang terjadi pada dirinya maupun pada yang ada hubungan dengan dia. Dia bersabar karena tujuan dari yang Allah takdirkan, tujuannya agar kita bisa menjadi hamba yang bersabar. Agar menjadi hamba yang bersabar. Karena Allah pasti akan memberikan pahala kepada setiap muslim
yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, artinya yang benar-benar bisa bersabar, bukan hanya sekedar beriman. Bersabar atas takdir yang Allah berikan kepadanya. Bukan berarti Allah berikan kepadanya musibah, Allah menginginkan baginya keburukan atau Allah menginginkan baginya kehinaan, tidak. Ya, berapa banyak para nabi yang lebih berat musibahnya daripada kita, tapi Allah menghendaki kebaikan baginya. Maka seorang mukmin, apapun yang terjadi pada dirinya, baik itu sebuah kenikmatan maupun sebuah musibah, dia yakini ini semua ada hikmahnya, yaitu untuk menghilangkan dosa-dosanya di dunia ini, dan juga untuk mengangkat derajatnya di surga kelak, dan untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta ini, yang tidak ada satupun yang ikut serta yang bisa merubah aturan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah yang terjadi atau dari takdir yang Allah takdirkan melainkan dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, yakni beriman kepada takdir, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Artinya Allah berikan hidayah keimanan pada hatinya. Maka kuatal iman, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh kita memprotes apa yang terjadi dari musibah, apa yang kita tidak senangi, tapi wajib baik kita tetap bersabar, mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, dan yakinlah pasti setelahnya akan datang kemudahan. Ya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ya, bersama kesulitan akan datang kemudahan setelahnya. Demikian yang bisa kita resapi bersama dari iman kepada takdir dan juga tentang ihsan. Semoga Allah berikan kepada kita taufiknya untuk selalu beriman dan mengamalkan apa yang kita pelajari ini, hingga kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi Allah dan dimasukkannya ke dalam surga. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah kajian dari kelas akidah pada malam hari ini. Kami segenap tim UKM Al-Futuwah ITPLN mengucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi semua peserta. Semoga ilmunya bermanfaat dan Allah memudahkan kita dalam mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu kembali di kajian Al-Futuwah berikutnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.